Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa, disiapkan semua alat tulisnya, LKS, buku paket, dibaca lagi tentang bangun ruang sisi datar. Oke. Bangun ruang sisi datar ini sebelumnya sudah pernah dipelajari di SD, kalau nggak salah, kalau nggak kelas 5, kelas 6. Dulu pernah bikin jaring-jaring ya, kubus, balok, prisma, limas, kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Bu ini dipelajari? Sebenarnya ini tuh sangat-sangat bermanfaat buat kita ya. Terutama kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kamu mau bungkus kado lah, yang paling simpel itu kalau bungkus kado itu kan mesti ada hubungannya sama kubus, balok, prisma, limas ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kalau kubus itu yang kayak gimana? Yang panjang semua sisinya atau rusuknya itu sama ya. Jadi dia itu terdiri dari persegi. Jadi ini persegi sama semua. A, B, B, C, C, G ini panjangnya semuanya sama. Kalau balok itu terdiri dari persegi panjang. Jadi panjangnya AB belum tentu sama kayak BC, belum tentu sama kayak CG. Ini panjang, lebar, yang ini tinggi ya. Kalau prisma itu tutupnya sama alasnya sama. Jadi kalau alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga. Ini kalau alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga. Kalau alasnya ini trapesium, atasnya juga trapesium. Alasnya jejar genjang, atasnya juga jejar genjang. Jadi contohnya prisma itu tempe sing apa? Irisannya miring itu yang kayak jejar genjang itu. Nah, itu contohnya prisma ya. Kalau limas itu kayak piramid. Limas itu kayak piramid. Jadi kalau ini tadi alas sama tutupnya itu sama. Kalau ini tutupnya itu nggak ada. Jadi runcing dia. Kalau ini sisi-sisinya itu dari persegi panjang, sisi yang tegak. Kalau ini sisi tegaknya itu berupa segi 3. Alasnya nggak harus segi 4. Ini kan alasnya segi 4 ya. Bisa saja alasnya ini segi 3 bisa. Alasnya segi 5 bisa. Kayak gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu dari kubus. Oke, ini. Kubus tersusun dari 6 buah persegi, benar ya? Depan 1, samping 1, belakang 1, samping sini 1, atas 1, bawah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu pojokan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? Memiliki 12 rusuk. Rusuk itu sisinya. 1. Kalau sisi itu kan di apa namanya 2 dimensi, ini kan 3 dimensi ya, berarti manggilnya rusuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memiliki 6 bidang. Bidang itu sisinya. Jadi AB, FE ini bidang. Terus AB, CD, BC, GF. Jadi ono 6 itu depan, belakang, samping kanan kiri, atas, bawah. Itu ada 6. Oke, kalau balok juga sama, mirip kayak yang di kubus, cuman bedanya balok ini tersusun atas 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Jadi kalau depan, persegi panjang yang depan, iki sama kayak persegi panjang yang belakang. Persegi panjang yang samping kanan sama kayak samping kiri, yang bawah sama kayak yang atas. Kalau ini banyak ditemukan ya, kardusnya mie instan, kayak gitu-gitu kan balok. Kalau kubus itu dadu, kayak gitu kan, panjangnya sama. Oke, unsur yang prisma, tadi udah dibilang ya, memiliki alas dan tutup yang sama, kongruen dan sejajar. Sisi tegaknya berupa persegi panjang. Nah, ini depannya ini kan ABED ini kan persegi panjang. Terus CBEF, ACFD ini juga persegi panjang.
Sisi tegaknya berupa persegi panjang. Memiliki N plus 2 sisi. Maksudnya N plus 2 sisi ini apa? Nih, alasnya segi berapa? Segitiga, berarti sisinya ada 3 plus 2. Berapa? 5 ya. Bener Kak? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? 1 bawah, terus atas, 3 yang samping belakang kanan, 4 samping belakang kiri, 5 yang depan. Sisi ini sama kayak bidang. Memiliki 2N titik sudut. Karena ini prisma tegak segitiga, seginya N berarti 2 kali N. 6 titik sudut, benar ya? A, C, B, E, F, D. Memiliki 3N rusuk, ya sama. 3 kali 3. 6. Kalau misalnya bawahnya ini nggak segitiga, Bu. Misalnya jajar genjang, Bu. Lah, jajar genjang itu ada berapa sisi? 4, berarti memiliki 4 plus 2 sisi, ada 6 sisi atau 6 bidang, 2 kali N, 2 kali 4 titik sudut, kayak gitu, tergantung sama alasnya. Ini juga berlaku di limas juga gitu. Kalau limas, bangunannya memiliki alas berbentuk segi N dan sisi tegaknya berupa segitiga. Tadi udah dijelaskan ya sama Bu Putri. Memiliki N plus 1 sisi. Nah, ini karena dia itu bawahnya persegi panjang, berarti kan sisinya ada 4. Berarti 4 ditambah 1 sisi. Ada 5 bidang. Bawah, segitiga depan, segitiga belakang, segitiga samping ada 5 sisi. Memiliki N plus 1 titik sudut. Karena ini alasnya segi 4, berarti 4 ditambah 1. 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 2N rusuk. 2 kali 4, 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke, terus ini cara menamai, memberi nama ya. Semuanya berlaku sama. Dia itu berlawanan dengan jarum jam. A di sini langsung berlawanan. Kalau jarum jam ke sana kan muter, berarti berlawanan ke sana. A, B, C, D. Atasnya harus mengikuti. A di sini kan, berarti E. E di sini. Muternya sama. E, F, G, H. Begitu juga yang balok. A, B, C, D. Muternya sama. E, F, G, H. Kenapa Bu kok kayak gitu? Nah, ini udah kesepakatan dari dulu ya. Kesepakatannya orang matematika dari dulu kalau penamaannya itu seperti itu. Kenapa kalau misalnya nanti saya nggak kayak gitu Bu namainnya? Boleh, tapi nanti kalau ketemu soal cerita mungkin bakalan kesulitan ya. Misalnya A di sini, boleh A, tapi sama harus tetap berlawanan. B-nya di sini, C di sini, D di sini. E-nya harus sama kayak A, E, F, G, H kayak gitu. Nah, prisma kan juga gitu. Penamaannya A, B, C. Berarti D-nya itu ngikutin A, D, E, F. Kalau limas atasnya itu biasanya T, bawahnya tinggal muter A, B, C, D. Oke. Habis ini kita akan membahas tentang luas permukaan untuk kubus dan balok. Oke, contohnya kubus di dalam dan balok di kehidupan nyata itu banyak sekali ya. Tadi udah dijelaskan kalau misalnya kubus itu terdiri dari 6 persegi, yaitu depan sama ya itu. Sama kalau balok itu terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang sama. Nah, ini kalau misalnya kubus, nah ini kalau dibuka itu kan ketemu jaring-jaringnya ya. Oke, ini. Nah, dia ini jaring-jaringnya ini nanti buat nyari luas permukaannya. Ini dulu di SD udah pernah ya jaring-jaring kubus itu saya lipat karena cuman buat nutup aja. Dia sebenarnya bukan termasuk ke jaring-jaring kubus. Dia hanya tambahan biar tadi tuh bisa ditutup gitu loh. Oke, dia terdiri dari 6 persegi panjang ya. Oke, biar lebih jelas ini saya lipat dulu. Nah, ini ada 6 persegi panjang. Ini 6 persegi ya, karena ini adalah kubus. 4, 5, 6 ya.
Oke, berarti luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali luas persegi. Karena tadi ada 6 persegi. Persegi luasnya adalah sisi kali sisi. Sehingga luasnya adalah 6 kali sisi kuadrat. Atau 6 kali sisi kali sisi. Karena luas perseginya itu sisi kali sisi. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan luas permukaan kubus dengan panjang sisinya 4 cm. Udah diketahui kalau panjang sisinya 4 cm. Berarti kita tinggal mensubstitusikannya ke rumusnya. Luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Sehingga sisinya tadi 4 cm kan? 6 kali 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4. 6 dikali 4, 24 dikali 4 lagi. Ketemu hasilnya 96 cm pangkat 2. Oke. Contoh yang kedua. Jika diketahui luas permukaan kubus 216 cm persegi, maka panjang rusuknya adalah berapa cm? Sama, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Luas permukaan di soal diketahui 216. Berarti 216 sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Sehingga diperoleh sisi kuadratnya itu 216 dibagi 6, yaitu pakai porogabit aja ya. Ada 36. Berarti sisi kuadratnya 36. Berapa kali berapa yang hasilnya 36? 6 cm. Berarti luas permukaan panjang sisi kubus dengan luas permukaan 216 adalah 6 cm. Oke, ini untuk yang balok ya. Yang balok juga gitu. Dia terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang sama ya. Sehingga depan belakang, terus samping-samping, sama atas bawah. Nah, ini contohnya kalau dalam kehidupan nyata itu ini. Oke, kita buka juga sama kayak kubus tadi. Kita buka, kita buat nyari luas permukaannya. Oke. Nah, di sini ada 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, sama 2 kali lebar kali tinggi ya. Karena ada 3 pasang tadi, sehingga satu pasang itu kan ada 2. Nah, sehingga ditemukan luas permukaan balok adalah 2 kali kurung buka panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. P itu untuk panjang, L untuk lebar, T untuk tinggi. Nah, sekarang contoh soalnya itu sebenarnya mirip-mirip sama kayak kubus ya. Oke, ini. Tentukan luas permukaan balok dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2 cm. Ini kan panjangnya beda-beda. Mungkin nanti kalau ketemu soal bisa aja panjangnya sama lebarnya sama. Oke, ini luas permukaan tinggal dimasukkan ke rumus. 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Jangan lupa dikasih kurung ya. Panjangnya 3 cm, lebarnya 4 cm. Ditambah lebar 4 cm, tingginya 2 cm. Ditambah panjangnya 3 cm, tingginya 2 cm. Oke, sehingga diperoleh 2 kurung buka. Jadi yang dalam kurung diselesaikan dulu. 12 ditambah 8 ditambah 6. Berarti 2 dikali 26. Hasilnya diperoleh 52 cm pangkat 2. Nah, itu luas permukaannya. Sudah, begitu ya. Oke.